Di dunia ini, ada suku-suku yang hidup dengan cara paling unik dan menakjubkan. Dari manusia raksasa yang tingginya melebihi 2 meter, wanita dengan leher panjang di pegunungan Asia, hingga orang-orang dengan kaki seperti burung unta di Afrika. Setiap suku punya tradisi, kepercayaan, dan gaya hidup yang mungkin terdengar aneh bagi kita. Tapi bagi mereka itu adalah bagian dari identitas dan kebanggaan. Dalam video ini, kita akan membahas 7 suku paling aneh dan unik di dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Suku Mundari. Di sebuah daratan luas di Sudan Selatan, hiduplah sebuah suku yang sangat unik bernama Mundari. Kehidupan mereka hampir sepenuhnya berputar di sekitar hewan yang mereka anggap paling berharga, yaitu sapi. Bagi orang Mundari, sapi bukan sekedar ternak. Sapi adalah segalanya, simbol kekayaan, sumber makanan, hingga mas kawin ketika seorang pria ingin menikah. Semakin banyak sapi yang dimiliki, semakin tinggi pula status seseorang di mata suku. Hal yang membuat suku ini terasa aneh adalah kebiasaan mereka dalam merawat sapi. Setiap hari, para pria Mundari mengoleskan kotoran sapi ke tubuh mereka. Kedengarannya menjijikkan, tapi inilah cara mereka melindungi kulit dari serangga dan panas matahari. Tidak hanya itu, asap dari kotoran sapi yang dibakar juga dipakai sebagai parfum alami. Sapi-sapi itu bahkan diperlakukan lebih istimewa daripada manusia. Mereka disisir, diolesi abu putih agar tampak mengkilap, dan bahkan diberi nama layaknya keluarga sendiri. Jika ada yang berani mencuri atau menyakiti sapi Mundari, maka akan terjadi perang antar suku. Keunikan lain adalah ritual tubuh mereka. Kaum pria Mundari terkenal dengan tubuh tinggi dan ramping. Lalu mereka menghias kulit dengan luka sayatan sebagai tanda keberanian. Rambut mereka juga dibentuk dengan gaya eksotis, diwarnai abu sapi hingga tampak mencolok. Meski hidup sederhana tanpa teknologi modern, orang Mundari punya ikatan yang kuat dengan tradisi. Mereka percaya selama sapi tetap ada, kehidupan mereka akan terus berjalan. Suku Wodabe. Di padang pasir luas Afrika Barat, tepatnya di Niger, ada sebuah suku pengembara bernama Wodabe. Mereka terkenal sebagai suku paling narsis di dunia karena punya tradisi aneh, yaitu para pria yang berhias diri untuk memikat wanita. Setiap tahun, suku Wodabe mengadakan sebuah festival yang disebut Gerewo. Inilah momen di mana para pria berdandan habis-habisan, memakai riasan warna-warni di wajah, mempertegas mata dengan cat hitam, dan mengecat bibir mereka dengan merah cerah. Bahkan gigi putih pun jadi kebanggaan utama. Tujuannya bukan untuk pesta biasa, melainkan kontes kecantikan pria. Mereka akan berjejer sambil menari, menyanyikan lagu-lagu khas, dan memperlihatkan mata besar, gigi putih, serta tubuh tinggi ramping mereka. Yang aneh, justru wanitalah yang menjadi juri. Para gadis muda Wodabe akan memilih pria paling menarik untuk dijadikan pasangan. Bahkan meski si pria sudah punya istri, dalam budaya Wodabe, wanita bebas memilih suami, dan pernikahan bisa terjadi hanya karena cinta sesaat di festival ini. Selain tradisi kecantikan, suku Wodabe juga dikenal sebagai pengembara yang hidup berpindah-pindah mengikuti musim. Mereka memelihara ternak, terutama sapi dan unta, sebagai sumber kehidupan. Bagi mereka, kecantikan adalah segalanya. Pria Wodabe rela menghabiskan waktu lama untuk berias diri, karena percaya bahwa semakin tampan, semakin besar peluang mendapatkan cinta. Suku Fadoma. Di pedalaman Zimbabwe, Afrika, ada sebuah suku kecil bernama Fadoma. Mereka dijuluki sebagai suku burung unta karena banyak anggotanya memiliki kondisi fisik langka, yaitu jari kaki mereka hanya 2, mirip kaki burung unta. Kondisi ini disebut ectrodactyly, diwariskan secara turun-temurun di antara orang Fadoma. Bentuk kaki seperti ini membuat mereka sulit memakai sepatu, tapi anehnya justru membantu mereka ketika memanjat pohon dan berjalan di tanah berbatu.
Suku Fadoma hidup sederhana dan masih mempertahankan tradisi kuno. Mereka tidak terbiasa bercocok tanam, melainkan lebih sering berburu dan meramu makanan dari alam. Karena gaya hidup yang terisolasi, mereka pun menjaga hubungan pernikahan hanya di dalam komunitas, sehingga kondisi kaki unik itu terus diwariskan. Hal menarik lainnya, suku Fadoma percaya bahwa bentuk kaki mereka adalah warisan leluhur dan tanda khusus dari para dewa. Bagi mereka itu bukanlah cacat, melainkan keunikan yang membedakan mereka dari manusia lain di dunia. Meski begitu, suku Fadoma menghadapi tantangan besar. Pemerintah setempat sering berusaha memodernisasi mereka, tapi banyak orang Fadoma memilih tetap hidup dengan cara tradisional. Berjalan dengan kaki burung unta, mereka di hutan belantara. Karena alasan inilah, banyak orang Fadoma yang menikah hanya dengan sesama anggota suku mereka. Hal ini menyebabkan kondisi Ectrodactyly tetap diwariskan turun-temurun hingga sekarang. Suku Dinka. Di Sudan Selatan, ada suku besar bernama Dinka. Mereka terkenal di dunia karena tubuhnya yang luar biasa tinggi. Rata-rata mencapai 190 cm, bahkan ada yang lebih dari 2 meter. Karena itu, mereka sering dijuluki raksasa Afrika. Bagi orang Dinka, sapi adalah pusat kehidupan. Sapi dipakai untuk makanan, dijadikan mas kawin saat menikah, bahkan jadi ukuran kekayaan. Semakin banyak sapi yang dimiliki, semakin tinggi status seseorang dalam suku. Selain tinggi badan yang luar biasa, kaum pria dan wanita suku Dinka juga terkenal dengan tradisi menghias tubuh. Mereka melumuri kulit dengan abu dan cat alami, lalu membuat sayatan di kulit. Luka sayatan itu membentuk pola tertentu, yang dianggap sebagai tanda keberanian, kedewasaan, dan kecantikan. Tak hanya itu, dalam budaya Dinka, tubuh ramping dan tinggi dianggap sangat ideal. Itulah mengapa penampilan fisik menjadi kebanggaan tersendiri. Suku Dinka masih banyak yang hidup dengan cara tradisional, tinggal di pedesaan, mengembala sapi, dan menjaga adat. Namun ada juga yang pindah ke kota dan hidup lebih modern. Meski begitu, mereka tetap membawa identitas kuat sebagai bagian dari bangsa Dinka. Peran mereka dalam sejarah Sudan pun penting. Suku Dinka adalah salah satu kelompok etnis terbesar yang ikut berjuang dalam konflik panjang Sudan, hingga akhirnya lahir negara baru, yaitu Sudan Selatan pada tahun 2011. Bagi orang Dinka, menjadi tinggi bukan sekedar anugerah, tapi juga simbol kebanggaan. Mereka percaya bahwa tinggi badan, keberanian, dan kepemilikan sapi adalah 3 hal yang membuat seseorang dihormati dalam komunitas. Suku Miao. Di pegunungan bagian selatan Tiongkok tersembunyi sebuah suku kuno yang penuh warna dan tradisi, yaitu suku Miao. Mereka hidup di desa-desa yang dikelilingi sawah bertingkat dan hutan lebat, menjaga budaya yang telah bertahan ribuan tahun. Yang paling mencolok dari suku Miao adalah pakaian dan perhiasan mereka. Wanita Miao memakai baju tradisional warna-warni dengan sulaman rumit, lengkap dengan perhiasan perak besar, kalung, gelang, baju perhiasan perak, bahkan hiasan kepala bisa beratnya mencapai beberapa kilogram. Semua itu bukan sekedar hiasan, tapi simbol kecantikan, status sosial, dan kebanggaan. Selain itu, mereka punya tradisi unik dalam menghias kepala. Wanita Miao sering memakai tanduk palsu dan rambut tinggi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga tampak megah dan menjulang. Bentuk rambut tinggi ini biasanya dibuat dari kain, perak, dan kadang ditambahkan hiasan seperti bunga atau pita. Penampilan ini digunakan pada festival, perayaan, dan upacara penting, menunjukkan siapa yang berstatus tinggi atau siapa yang siap menikah. Suku Miao juga terkenal dengan musik dan tarian tradisional. Mereka memainkan alat bambu bernama luzeng yang suaranya khas dan mengiringi tarian-tarian saat festival panen atau upacara pernikahan. Musik dan tari ini bukan sekedar hiburan, tapi juga cara mereka merayakan kehidupan, menyambung ikatan komunitas, dan menghormati leluhur. Setiap detail pakaian, perhiasan, dan hiasan kepala menceritakan kisah leluhur dan identitas suku Miao. Hingga kini, meski beberapa anggota Miao hidup di kota modern, mereka tetap bangga mempertahankan budaya leluhur mereka.
Suku Apatani. Di pegunungan Arunachal Pradesh, India Timur Laut, tinggal sebuah suku kuno bernama Apatani. Mereka terkenal karena tradisi yang sangat unik dan berbeda dari suku lain di dunia. Yang paling mencolok dari suku Apatani adalah wanita mereka. Dahulu, para wanita Apatani menindik hidung dengan piercing besar dan membuat tato garis di dahi dan pipi. Tujuan tradisi ini sangat unik, bukan untuk keindahan, melainkan membuat mereka kurang menarik bagi pria luar suku. Dengan begitu, wanita terlindungi dari penculikan dan suku bisa menjaga keamanan komunitasnya. Ini menunjukkan betapa masyarakat Apatani sangat memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan komunitas. Selain itu, suku Apatani memiliki sistem pertanian yang sangat maju. Mereka membangun sawah bertingkat dengan irigasi rumit, memanfaatkan setiap sudut pegunungan untuk menanam padi, sayuran, dan tanaman lokal lainnya. Sistem ini masih dijaga hingga sekarang, menunjukkan kecerdikan dan ketekunan mereka dalam bertani di lingkungan yang sulit. Suku Apatani hidup dengan komunitas yang sangat erat. Semua warga saling membantu dalam pekerjaan sawah, festival, dan perayaan adat. Mereka juga menghormati alam dan lingkungan, karena kehidupan mereka sangat bergantung pada hasil bumi yang mereka tanam. Meski tradisi tato dan tindik hampir punah sekarang, warisan budaya Apatani tetap menjadi simbol identitas, kebanggaan, dan kecerdikan mereka dalam melindungi komunitas. Suku Karen. Di pegunungan Myanmar dan Thailand Utara, tinggal sebuah suku unik bernama Karen. Terkenal karena tradisi leher panjang pada wanita. Para gadis Karen muda biasanya mulai memakai cincin tembaga melingkar di leher sejak usia kecil. Semakin bertambah usia, jumlah cincin bertambah sehingga leher terlihat memanjang. Tradisi ini bukan sekedar hiasan, orang Karen percaya bahwa leher panjang adalah simbol keindahan, keberanian, dan status sosial. Semakin panjang leher seorang wanita, semakin dihormati ia dalam komunitas. Ada juga cerita leluhur yang mengatakan bahwa cincin ini melindungi wanita dari roh jahat dan serangan binatang buas. Selain leher panjang, wanita Karen juga mengenakan pakaian tradisional tenun tangan berwarna-warni, lengkap dengan perhiasan emas atau perak untuk festival dan upacara adat. Pakaian ini biasanya dihiasi motif khas yang menceritakan sejarah suku dan simbol keberanian. Suku Karen hidup secara komunal. Tradisi leher panjang kini semakin jarang ditemui karena modernisasi, tapi sebagian komunitas masih menjaga kebanggaan budaya ini untuk generasi muda. Yang membuat suku Karen unik adalah kombinasi antara kecantikan, identitas budaya, dan kebanggaan tradisi yang telah bertahan ratusan tahun, menjadikannya salah satu suku paling eksotis di Asia. Nah, itulah 7 suku paling aneh dan unik di dunia, dari manusia raksasa, wanita leher panjang, hingga suku dengan kaki seperti burung unta. Semuanya menunjukkan bahwa kehidupan manusia begitu beragam dan menakjubkan. Setiap suku punya tradisi, kepercayaan, dan cara hidup yang membuat mereka berbeda. Tapi semua itu adalah bagian dari identitas dan kebanggaan mereka. Semoga video ini membuka mata kita tentang keanekaragaman budaya di dunia.